Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 008, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN 008 Tanjung Palas Utara, dan kepada yang terhormat CGP Ibu Sayu Cahaya Rimba SPD. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat menghadiri aksi nyata dari Ibu Sayu Cahaya Rimba SPD dengan judul penerapan dan diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat doa, yang kelima acara inti, yang keenam penguatan dari kepala sekolah, dan yang ketujuh penutup. Bapak dan Ibu Guru, marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin Ibu Suli. Kepada hadirin berdiri. Dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya yaitu sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN 008 Tanjung Palas Utara. Kepada Bapak Sutarman SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Sayu Cahaya Rimba SPD selaku CGP Angkatan ke-11. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini,
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan nikmatnya serta karunia-Nya kepada kita pada siang hari ini, sehingga pada kesempatan ini kita bersama-sama bisa melaksanakan tugas kita, dan pada kesempatan ini kita bersama-sama bisa menghadiri untuk kegiatan penyimbasan yang berupa aksi nyata dari CGP Ibu Sayu Cahaya Mbak SPD. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, para tabi'in, dan para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua nantinya akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih kehadirannya dan waktunya bisa berkumpul untuk sama-sama menghadiri kegiatan ini. Kegiatan penyimbasan ini adalah merupakan proses dari calon guru penggerak yang mudah-mudahan nanti setelah proses ini berjalan sampai pada akhirnya Ibu Sayu dinyatakan lulus menjadi guru penggerak. Alhamdulillah, setelah kita ada satu yang lulus menjadi calon guru penggerak, yang kegiatannya kemarin dimulai dari loka yang pertama di SMK Negeri 1 Tanjung Selor. Jadi ini adalah merupakan proses beliau calon guru penggerak untuk mengimbaskan ilmu selama kurang lebih 3 bulan dan juga kami sebagai kepala sekolah mengharapkan nantinya ada CGP yang lain, karena ini adalah merupakan regulasi dari pemerintah kita bahwa untuk untuk ini harus mengikuti atau beberapa regulasi, diantaranya adalah harus melalui CGP, calon guru penggerak. Mungkin nanti diantaranya kepala sekolah saja diambil dari guru penggerak. Nah, jadi kami mengharapkan sekali nanti akan muncul terutama bagi rekan-rekan yang masih panjang, yang masih muda, yang diharapkan regulasi ini dapat diikuti, setiap regulasi yang disampaikan oleh pemerintah terkait dengan kegiatan atau tupoksi untuk bagi kita sebagai guru. Nah, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang berkenan hadir, dan mudah-mudahan nanti kita bersama-sama bisa menerima penyimbasan ini dengan sebaik mungkin, karena memang dituntut CGP adalah untuk menggali dan membekali dirinya dalam rangka menuju ke guru penggerak. Mungkin itu saja, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah disampaikan. Acara selanjutnya yaitu doa. Kami mohon Bapak Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, untuk yang kedua kalinya, marilah kita bersama-sama berdoa agar kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar. Kita awali dengan pembacaan kitab Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa syakirin hamdan amin hamdan yu'ti ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina wa la taj'al fi qulubina ghillan amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu pembahasan dari CGP Ibu saya Angkatan 11, Ibu Sayu Cahaya Riba SPD. Kepada Ibu Sayu kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya berdiri di depan. Bukan berarti saya lebih pintar, tapi kita di sini sama-sama belajar. Dan saya hari ini akan membawakan aksi nyata saya dalam penerapan dan diseminasi budaya positif. Mohon izin yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru yang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk bersama dalam aksi nyata saya pada siang hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam budaya positif ini, Bapak Ibu pernah dengar nggak apa yang namanya budaya positif? Ada yang pernah dengar? Belum. Oke, nanti kita akan mendalami ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita masuk dalam diskusi, di sini saya sudah membuat kesepakatan diskusi. Yang pertama, setiap peserta memiliki yang sama peserta untuk bertanya. Dan kedua, berpartisipasi penuh secara aktif. Yang ketiga, mengikuti diskusi dengan perasaan bahagia. Ya Bapak Ibu ya, jangan tertekan ya Bapak Ibu. Di sini kita sama-sama belajar ya. Dan yang keempat, berpikir terbuka. Yang kelima, saling menghargai. Ada yang mau ditambah atau cukup ini saja Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Sini kita akan melakukan speaking dulu ya Bapak Ibu ya. Mohon izin Bapak Ibu semuanya bisa berdiri. Jadi kita mengikuti arahan lagunya. Panjang, kalau panjang bagaimana Bapak Ibu? Panjang. Oke, kalau pendek bagaimana Bapak Ibu? Oke, semuanya saya coba sebelum pakai musik. Panjang? Pendek? Oke, bisa dilanjut? Bisa.
Tarik nafas dulu ya Bapak Ibu ya. Di sini ada pengantar. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Dewantara, pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya positif dan lingkungan yang mendukung inklusif dan memperdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Jadi pengantarnya itu sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Kita bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi kita menanamkan budaya positif yang ada di sekolah. Adapun konsep budaya positif itu terdiri dari perubahan paradigma belajar, yang kedua budaya positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kira-kira Bapak dan Ibu sudahkah menerapkan ini semua di sekolah? Pasti sudah ya Bapak Ibu ya. Tapi kita belum maksimal dan belum mengetahui, oh ini ternyata saya sudah menjalankan ini, ternyata ini yang namanya segitiga restitusi, oh ternyata ini yang namanya perubahan paradigma belajar gitu. Nanti kita akan menggali ya Bapak Ibu bersama-sama. Dan dari sinilah kita akan tahu, oh saya ternyata sudah melaksanakannya, tapi oh bahasanya seperti ini, begitu ya. Kita akan masuk yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi motor modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu tahu sudah kan apa itu profil pelajar Pancasila? Ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada berapa? Yang pertama ada berapa di layar ada ya Bapak Ibu ya? Oke ya. Yang pertama apa Bu? Beriman, bertawaf. Ya. Yang kedua mandiri, yang ketiga berpikir kritis, yang keempat kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Ada lagunya ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke, miskonsepsi. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini biasa kita berpikir seperti ini ya Bapak Ibu ya. Terkadang saya juga sebenarnya waktu belum mengetahui apa itu budaya positif, saya baru sadar, oh ternyata saya sendiri saja miskonsepsi ya Bapak Ibu. Ilustrasi guru mengontrol murid dengan memberikan apa Bapak Ibu? Hukuman, iya kan? Nah terus ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat dengan memberikan hadiah. Nanti hadiahnya habis. Nah itu harus kita pikirkan ya Bapak Ibu ya. Nah terus ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terkadang kita membuat anak kita merasa bersalah, tetapi itu ada dampaknya ya Bapak Ibu ya, nanti kita mengetahuinya. Ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita di sekolah kita yang paling dewasa, kita merasa kita paling dewasa, kita jadi harus memberikan penekanan kepada anak-anak. Kalian harus seperti ini, dan kamu tidak boleh seperti itu. Tapi itu ada dampaknya Bapak Ibu untuk anak kita semua. Untuk perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau
priori pilihan. Nah, di sini siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol, Bapak Ibu? Kita sebagai orang dewasa, kita pasti tahu apa yang harus kita lakukan. Stimulus respon. Ini ada satu ketika mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi pilihannya kita harus berusaha memahami pandangan yang orang lain, jangan pandangan kita sendiri. Jadi itu perlu kita paling tidak kita berdiskusi ya Bapak Ibu ya. Apa sebetulnya baikkah kita seperti ini gitu ya. Ada pertukaran pendapat. Dan yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pilihannya semua itu perilaku memiliki tujuan. Seperti itu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi Bapak Ibu di sini pilihan ketiga, dikontrol orang lain atau mengontrol diri sendiri. Iya. Harusnya kita mengontrol diri kita sendiri, ya, Bapak Ibu ya. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi pilihannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, iya kan? Jadi kita mengibaratkan mengontrol anak-anak, tapi itu tadi kembali ke dampaknya ya Bapak Ibu ya. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Kadang kita memaksa anak-anak dengan beribu-ribu bujukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Model berpikir menang atau kalah. Model pilihannya model berpikir menang-menang. Iya kan Bapak Ibu? Ini ada 50-50-nya ada di kita ini Bapak Ibu ya. Tentang kedua, budaya positif ya Bapak Ibu ya. Budaya positif itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang kedua, disiplin berasal salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan reward ya Bapak Ibu ya, ancaman atau hukuman ya. Menanamkan budaya positif dengan tanpa imbalan dan juga tanpa iming-iming hadiah seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini ada kata motivasi intrinsik. Bapak Ibu pernah dengar? Pernah dengar Bapak Ibu? Baru dengar? Ya, motivasi yang datang dari diri kita sendiri tanpa paksaan orang lain, itu dia ya Bapak Ibu ya, motivasi intrinsik yang dari dalam, ya kan? Adapun nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang pertama, kalau kita sesuai dengan profil pelajar pada Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang kedua, Ibu Premier Years ya, program PYP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, tulus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan
yang terbaik dari diri. Nah, di sini kalau kita itu tetap bertujuan kepada profil pelajar Pancasila, ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi filosofi dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan kesehatan. Kedua, rasa kasih sayang. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Kira-kira apa ya Bapak Ibu ya? Ada yang bisa? Ini dia. Harga diri, keinginan untuk dianggap, dan juga memimpin, berprestasi, diskusi dan didengar. Ya, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga mencakap buat memerintahkan diri sendiri. Ya Bapak Ibu ya, jadi di sini kita tidak diperintah, tapi kita bisa mengendalikannya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, terus di sini ada hukuman, konsekuensi, segitiga restitusi. Nah, ketiga ini nantinya yang sebaiknya kita terapkan kepada anak didik kita, peserta didik kita itu yang mana Bapak Ibu? Kira-kira setelah saya bacakan nanti Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan saya ya, yang mana yang harus kita terapkan, seharusnya kita terapkan. Kalau kita memberikan hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak mau tahu apapun yang terjadi. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang terakhir berupa fisik, ya, hukuman. Kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid telah tetap dibuat tidak nyaman akan adanya konsekuensi tersebut. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid, gitu kan? Murid selalu dilihat, jadi murid tidak terasa bebas. Nah, sedangkan segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Yang kedua, proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Kira-kira menurut Bapak Ibu, yang mana yang harus kita terapkan Bapak Ibu? Segitiga restitusi. Makin penasaran ya Bapak Ibu, apa itu segitiga restitusi? Iya tidak? Iya ya. Ini bukan hanya bisa kita terapkan di sekolah, tapi kita bisa terapkan untuk anak kita di rumah ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 kontrol restitusi: penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Nah, kalau tadi kan sudah nih, kita bersepakat juga ya, satu pemikiran dengan saya, kita menerapkan segitiga restitusi. Nah, sekarang posisi kontrol yang mana yang baik untuk kita terapkan? Manajer, ya. Ada lagi? Baju? Memantau, oke, ya. Nanti kita akan jauh lebih dalam kita menggali yang mana harus kita menjadi seorang penghukumkan kita, pemantaukan kita, pembuat rasa bersalahkan kita, atau temankan kita sesama anak-anak, atau manajer. Nah, di sini yang Bapak Ibu. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu.
Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan... Oke, sudah lihat tayangannya, sudah sedikit paham ya Bapak? Banyak pahamnya ya Bapak Ibu, posisi mana yang harus kita ada dalam diri kita Bapak Ibu? Manajer ya, ya pasti kita ingin membuat anak diri kita, peserta didik kita itu menjadi anak yang mandiri. Terus apa lagi tadi Bapak Ibu? Bertanggung jawab ya dengan masalahnya sendiri. Jangan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menjatuhkan seperti tadi menghukum, memberikan, aduh kamu ini bisa membuat ibu jantungan. Kalau sampai ada apa-apa sama gurunya, betulan ya Bapak Ibu ya. Nanti tiba-tiba dengan gurunya sakit, apa dananya merasa bersalah, ya kan? Jadi berhati-hatilah ya Bapak Ibu. Kita sama-sama saling mengingatkan bahwa perlunya anak didik kita itu agar menjadi anak yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Nah di sini saya ada, nanti Bapak Ibu boleh menebak ya, hukuman atau konsekuensi. Nah di sini tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah, jadi dia dapat ini merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Ayo tebak-tebak Bapak Ibu, konsekuensi atau hukuman mencatat 100 kali. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Masuk. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Iya. Mungkin tanya ya Bapak Ibu ya, kenapa ya mengenakan sepatu udah menggunakan sepatu tapi tetap dapat hukuman gitu ya? Karena dia tidak menggunakan sepatu hitam, ya kan? Karena di sekolah biasanya itu ada aturan yang menganjurkan anak menggunakan sepatu hitam, gitu. Nanti pertanyaannya, kenapa harus sepatu hitam? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Jadi kita mengetahui yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Nah di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu memberikan hukuman dan juga penghargaan. Kenapa ya dibilang gagal? Karena ada apa tadi Bu? Motivasi apa? Motivasi eksternalnya ya. Jadi mendapat apa? Karena takut menghindari hukuman dan juga mendapatkan penghargaan pujian tadi. Nah, akibatnya apa? Hukuman itu menyakitkan, rasa tidak nyaman, ya kan? Murid takut, dipaksa, murid menyembunyikan kesalahan, jadi takut untuk berbicara aja mereka takut, gitu ya. Kalau ketemu yang apa-apa langsung dihukum, apa-apa langsung dihukum, tanpa menerapkan segitiga restitusi tadi. Nanti kita akan tahu ya. Terus mendapatkan penghargaan. Jadi yang itu tadi yang saya bilang, habis, misalkan hadiah itu berupa makanan, sudah habis, ya mungkin mereka sudah lupa apa yang mereka terapkan. Seperti itu ya Bapak Ibu.
Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada yang namanya konsekuensi dan juga restitusi. Konsekuensi itu kenapa? Karena memang ada peraturannya yang dibuat, ya kan? Kayak sepatu tadi. Itu kalau konsekuensinya nah, konsekuensi itu menguatkan jangka pendek. Nah, perlu monitoring berkontinu ya Bapak Ibu, stimulus respon, dan juga murid menghormati peraturan dan juga kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pencegahan masalah, dan juga murid menghormati diri dan orang lain. Dan juga teori kontrolnya, dirinya sendiri memegang kontrolnya. Jadi anak itu terus ditanya tanpa ada emosi ya Bapak Ibu. Murid bersemangat untuk memperbaiki masalahnya. Seperti tadi ditanya, nanti kamu dengan cara apa menyalakan alarm? Terus siapa yang akan mengingatkan lagi? Bilang kakaknya. Kalau kakaknya tidak ada, siapa lagi? Ditanya lagi. Tetap menggali pertanyaan yang membuat mereka merasa mandiri dan juga bertanggung jawab. Ya. Nah, di sini ada yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Tidak peraturan. Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Jawab aja Bapak Ibu ya. Keyakinan dengan peraturan. Ini sudah ada semua ya di kelas Bapak Ibu. Sudah ya, dibuat bersama-sama kan? Bersama anak-anaknya. Nah, di sini mengapa keyakinan ya, tidak peraturan kelas? Ya, betul sekali. Nah, di sini pertanyaan ini sama seperti mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm. Pertanyaan tadi sama. Demi apa itu kita menggunakan helm? Bukan karena kita takut sama polisi, tetapi menjaga keamanan dan kesehatan kita, ya kan Bapak Ibu? Nah, itu dia. Kita kembalikan lagi, ya. Nah, terus mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini untuk apa Bapak Ibu? Kesehatan kita, ya kan? Tidak karena tadi bergaya-bergaya takut, ya kan? Nah, terus sama dengan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Ya, karena ini ada peraturannya ya Bapak Ibu ya. Nah, sama seperti itu pertanyaannya. Kenapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan? Gitu kan? Karena kalau keyakinan ya kita sepakati bersama, gitu kan? Kalau peraturan, jadi mereka mengingat apa yang harus kita yakini secara bersama-sama, seperti itu. Nah, di sini saya sudah membentuk keyakinan kelas itu ya, dengan cara memberikan anak post-it, terus mereka menuliskan apa saja yang harus diterapkan di kelas ini kemarin ya. Nah, itu mereka ada tulis sopan santun kayak jadi mereka menulis di post-it itu tadi ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu dibuatkan menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan untuk universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Nah, tapi berbobot ya Bapak Ibu, gitu maksudnya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang selanjutnya, semua warga sekolah atau kelas itu dilibatkan ya Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas. Nah, di sini kita ada game lagi nih. Kira-kira di sini sudah ada ya tanggung jawab, itu contohnya. Nah, yang kedua, yang pertama tadi selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu tanggung jawab semua warga di kelas ya kan, anak-anak kita. Nah, terus kalau dilarang mengganggu orang lain, apa Bapak Ibu?
diingat. Nah, di sini hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita lihat, menghormati orang tua dan berkomitmen. Ya, tapi anak SD biasanya komitmen itu apa gitu. Jadi kita harus jelaskan ya. Jadi kita bisa pakai menghargai orang lain ya. Masuk. Soalnya anak-anak itu kadang pada anak-anak kita itu masih belum paham komitmen itu apa gitu kan. Oh ya, apalagi kelas awal. Oke, dilarang melakukan kekerasan. Nah, kira-kira keyakinan kelasnya apa? Nah, keselamatan, menghargai orang lain juga ya Bapak Ibu ya. Nah, terus dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan? Ya, kesehatan ya. Terus bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya seperti apa? Kita yang menghormati orang lain dan bersabar. Kalimatnya lebih sekian lagi ya Bapak Ibu ya. Menggunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keamanan. Ya gini ya Bapak Ibu, kira-kira sudah benarkah? Pasti sudah benar ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti kalaupun mungkin ada keyakinan kelas yang kalimat lebih panjang, bisa kita terapkan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Bisa kita perbaiki bersama-sama. Begitu. Yang selanjutnya, segitiga restitusi dari tadi nih ya. Oke, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Di segitiga restitusi apa Bapak Ibu? Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau dari video tadi Bapak Ibu kira-kira di manajer tadi sudah menerapkan segitiga restitusi tidak? Sudah ya? Iya, dia pertama menstabilkan identitas. Dia menanyakan kenapa kamu terlambat, gitu kan? Nah, terus juga yang kenapa kamu terlambat? Ya kan itu yang marah-marah ya. Nah, terus validasi tindakan, nah menyerahkan tadi kan. Kira-kira supaya kamu tidak terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Terus jawabannya siswanya tadi apa tadi? Menyalakan alarm. Dia tetap menggali informasi, ya Bu. Nah, terus menanyakan keyakinan. Nah, keyakinannya apa? Keyakinan apa yang sudah diterapkan dia langgar gitu kan? Dengan terlambat tadi. Nah, datang disiplin misalnya gitu kan karena dia terlambat. Nah, itu menanyakan keyakinan. Di sini tahapan segitiga restitusi ya, menstabilkan identitas bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran ya. Tadi ya ada tidak apa-apa, itu menstabilkan identitas. Ya, dengan kata tidak apa-apa, orang yang pernah melakukan kesalahan itu manusiawi, hal yang wajar. Jadi kita tidak langsung menyalahkan anak. Itu adalah masuk dalam kategori menstabilkan identitas. Ya Bapak Ibu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi menanyakan apa yang kira-kira, apa yang kira-kira salah dari dirinya. Jadi dia menjawab dengan sendirinya, membuat mereka mandiri. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga orang tua atau guru akan bergeser menjadi proaktif serta akan menggali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi kita mengetahui dari ini tadi dia harus menyalakan alarm yang tadi. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang bermakna dan juga memunculkan motivasi intrinstiknya anak itu tadi yang berupa pernyataan kalau sudah terlambat, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Nah seperti itu agar dia mengingat kembali apa yang sudah mereka yakini bersama.
Nah, di sini ada perbedaan contoh kasus anak siswa yang tidak mengerjakan PR. Nah, di sini kita bisa kita memberikan ketiganya. Tapi yang lebih baik yang mana Bapak Ibu? Segitiga restitusi. Ya, kita menanyakan kenapa penyebabnya dia tidak mengerjakan PR. Ya, jangan langsung kita pasti ada sesuatu yang terjadi. Ya, jadi kita tidak boleh langsung menjadi penghukum terus menjadikan anak merasa bersalah gitu. Jadi kita harus menerapkan segitiga restitusi dengan cara menaikkan keyakinan apa yang harus dibantu dalam menyelesaikan masalah gitu kan, atau dia perlu bimbingan di sekolah, di rumah. Nah, seperti itu. Guru juga terbuka dan siswa menghormati dirinya sendiri. Itu manfaat dari segitiga restitusi tadi ya Bapak Ibu. Semoga kita bisa menerapkannya bersama. Demikian, ini adalah penutup dari saya dalam penerapan program disiplin positif. Hendaklah guru melakukan standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan. Harapannya mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bersama saya yang pastinya kita sama-sama bisa menerapkan budaya positif dalam di sekolah, dan juga semua masalah tidak harus memberikan anak-anak hukuman ya Bapak Ibu. Kita sama-sama menerapkan segitiga restitusi. Kalau ditanya apakah saya sudah pernah menjadi penghukum, jelas saya sudah pernah, karena itu dalam keadaan marah ya Bapak Ibu ya. Nah, dengan adanya penerapan budaya positif ini yang saya jelaskan kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua dapat menerapkannya dan kita bisa lebih sabar menjadi among untuk anak-anak didik kita, dan membuat anak kita mandiri dan bertanggung jawab tanpa ada paksaan atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Ibu, sebelumnya saya ada memberikan kesempatan untuk bertanya. Bapak Ibu boleh bertanya 2 atau 3 pertanyaan. Terima kasih untuk waktunya. Saya Wayuna dari kelas 6. Tadi kan dijelaskan bahwa di segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Nah, dalam kenyataan itu bolehkah misalnya 2 tahapan saja yang kita lakukan, apakah harus ketiga-tiganya? Mungkin itu saja. Bapak Ibu, atau saya jawab dulu nih supaya agak dipancing-pancing biar timbul pertanyaan ya. Jawab dulu ya Bu ya. Lagi setelah ini bidangin. Oke, ya Bapak Ibu, ada 3 tahapan segitiga restitusi ya. Pertanyaannya, bolehkah langsung ke 2 dan 3 yang tadi memvalidasi tindakan yang salah dan langsung terus menanyakan keyakinan kelas? Kira-kira jawaban Bapak Ibu boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Iya Bu Ratna, boleh apa tidak Bu? Oke ya, sebaiknya harus menggunakan ketiga tahapan ini, karena mulai dari awal menstabilkan identitas. Kalau kita tidak menggunakan itu Bapak Ibu, kita jadi yang langsung memberikan penghukuman atau menjadikan posisi yang merasa bersalah, karena tanpa tahu tiba-tiba kita langsung membuat kamu sih seperti ini tanpa ada menstabilkan identitas yang pertama. Jadi yang sebaiknya kita lakukan adalah tetap menerapkan mulai dari menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga dan menanyakan keyakinan. Jadi tetap harus menggunakan tahap-tahap itu. Dilontar-lontar bisa nggak Bu? Sebaik
dengan menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi, dan yang ketiga tetap baru menanyakan keyakinan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap 3 tahapan diterapkan. Harus penuh apa Bapak Ibu? Kesabaran. Ya, betul sekali. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanya? Mungkin Bapak? Ada lagi Bapak Ibu? Bapak-bapaknya ini lanjut? Kalau memang yang tidak ada yang ditanyakan, demikian dari saya. Sekali lagi dari saya, mudah-mudahan teman-teman semua, Bapak Ibu guru semua dapat bersama saya tentunya dapat menerapkan budaya positif di sekolah agar bertujuan memberikan anak yang bisa menjadi anak murid kita yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya dengan adanya CGP ya Bapak Kepala Sekolah ya, kita mendapatkan banyak ilmu terutama dalam menangani anak-anak. Biasanya kita kan terbawa emosi ya. Ya, beratnya ya, terutama di kelas rendah ya. Tapi ya di kelas rendah kelas bawah, apalagi sudah kita punya masalah. Nah itu biasanya. Semakin di sekolah pagi-pagi sudah ada masalah, ketemu yang bermasalah, harusnya dingin malah jadi panas ya beratnya ya. Ya mungkin terima kasih Bu Sayu telah memberikan beberapa banyak ilmu kepada kami, meskipun kami ya bukannya senior ya, tapi ya siapa yang ya sama-sama kita ilmu itu dapat kita peroleh dari siapapun ya. Semoga dengan adanya kegiatan ini pembiasan apa sih? Semoga dengan adanya pembiasan penerapan dan diseminasi budaya positif ini dapat memberikan kita sebagai pendidik itu langkah-langkah yang benar untuk anak-anak dan untuk kemajuan di SDN di SD 008 Tanjung Palas Utara. Amin. Acara selanjutnya, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penguatan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Kepala Sekolah. Amin. Bukan Pak, belum Pak. Kami bersilakan. Terima kasih. Alhamdulillah kegiatan ini berjalan lancar ya, dalam rangka pembahasan budaya positif. Jadi pada kesempatan ini saya selaku kepala sekolah dari uraian tadi ya, mulai diawali dengan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, seperti ya. Sampai saya catat ini, sampai dari berdiferensiasi, kemudian miskonsepsi budaya positif, sampai yang terakhir ke restitusi segitiga. Ya mungkin dalam kesempatan ini saya mengajak saja kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengubah paradigma yang selama ini tanpa kita sadari, apalagi kita peninggalan zaman dulu ya. Jadi sangat jauh menurut saya untuk mengikuti kegiatan tadi sesuai dengan yang diharapkan tadi ya. Jadi sifatnya menghukum itu masih banyak dilakukan, ya Ibu ya. Ya, hilaf itu ya. Dan ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang di kegiatan pembelajaran, apa yang sesuai dengan Ki Hajar Dewan tadi yang pembelajarannya merupakan sistem among. Nah, jadi pada kesempatan ini saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk membuka diri, dan mudah-mudahan motivasi intrinsik. Nah, kan dari dalam dulu nih. Kalau kita dari dalam sudah tidak mau merubah,
tidak mau menerima paradigma yang telah disampaikan tadi, yang telah dipaparkan tadi, niscaya apa yang dipaparkan itu tidak hanya berlalu begitu saja. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama Ibu Bapak untuk membuka diri, memotivasi diri, ya untuk mencoba mengubah paradigma yang selama ini kita kita jalankan walaupun tanpa di luar kesadaran barangkali, menghukum, berteriak dan sebagainya. Mari kita mengubah diri kita dengan paradigma yang memposisikan kita dengan sebagai pendidik yang sesuai dengan yang diharapkan seperti yang telah dipaparkan oleh Ibu Sayu tadi. Mudah-mudahan itu, dan mudah-mudahan nanti akan menghasilkan peserta didik yang mempunyai tanggung jawab, mandiri, disiplin, menghormati dirinya dan menghormati orang lain. Nah, itu tidak lain adalah dilakukan dengan tahapan-tahapan tadi yang terakhir yang ditanyakan Ibu Ayuna tentang restitusi tadi, restitusi segitiga. Jadi ada 3 tahapan, 3-tiganya ternyata harus dilaksanakan agar memang keberhasilan dalam pendidikan itu berhasil sesuai dengan harapan kita semua. Jadi sekali lagi saya mengajak kepada Bapak Ibu dan terima kasih kepada Ibu Sayu selaku CGP yang begitu telah banyak memaparkan, menyampaikan ilmunya yang didapat selama ini, dan insya Allah mungkin nanti ini masih belum selesai, pertemuan ini akan ada lagi seperti ini, dan saya mengharap selaku kepala sekolah tidak mengharapkan hanya sampai di sini saja. Ketika sudah lulus dari proses CGP menjadi guru penggerak, juga kami mengharapkan untuk terus dan terus menerus untuk bersama-sama dengan teman mengibaskan ilmunya dengan teman-teman. Mudah-mudahan SD Negeri 08 itu semakin maju, anak-anaknya semakin mandiri, bertanggung jawab apa yang kita harapkan selama ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara demi acara telah selesai. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru, marilah acara ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya sebagai pembawa acara, ada kurang dan lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sangat senang bisa mendapatkan ilmu tentang budaya positif yang nantinya akan saya terapkan di sekolah maupun di kelas saya. Saya juga akan menjadikan diri saya sebagai posisi control manager dalam menerapkan segitiga restitusi dan menerapkan keyakinan kelas di kelas saya.